Tatkala Kiai Haji Abdurrahman Wahid dahulu pertama dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur berkata bahwa negeri ini harus cepat menentukan apakah kita menganut paradigma penyatuan agama dan negara ataukah paradigma yang memisahkan agama dan negara. Peringatan Gus Dur ini menjadi sangat relevan di tengah-tengah hiruk-pikuk hingar-bingar polemik antar agama, secara khusus adalah Islam dan Kristen. Secara khusus ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang dahulu adalah penetapan presiden, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 lalu ditingkatkan statusnya sebagai undang-undang. Di dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan setiap orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan keagamaan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Kemudian di dalam pasal 4 dikatakan bahwa pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Lalu dirumuskan pasal 156A KUHP. Undang-undang ini diakui mengandung berbagai macam kelemahan. Secara khusus pasal-pasal yang mengandung multi-interpretasi sehingga tidak mengandung aspek kepastian hukum, lex stricta, sehingga ini menjadi semacam pasal karet yang bisa ditarik ke sana kemari untuk kepentingan tertentu, artinya dari pihak yang merasa memiliki hak untuk menafsirkan teks-teks keagamaan itu. Nah, ada dua hal yang perlu dikritisi dari undang-undang ini, dan saya sudah pernah menyampaikan ini ketika saya diundang menjadi saksi ahli dalam uji materi undang-undang ini. Yang pertama yang saya kritisi adalah bagaimana menentukan penafsiran yang sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Ini sangat sulit. Karena apa? Sepanjang sejarah agama-agama itu sesungguhnya adalah interpretasi terhadap agama sebelumnya, atau bahkan mungkin adalah reinterpretasi dalam konteks agama yang datang lebih kemudian. Nah, oleh karena itu, di dalam teks-teks keagamaan itu sendiri adalah mengandung penafsiran terhadap agama lain. Misalnya penafsiran Kristen atas agama Yahudi, atau penafsiran Islam atas agama Kristen. Oleh karena itu, misalnya ketika Kristus menyebut orang Yahudi sebagai ular beludak, apakah ini bisa dianggap sebagai penodaan terhadap agama Yahudi? Tentu tidak. Karena teks Injil sendiri adalah merupakan bagian integral dari agama Kristiani. Begitu juga ketika Al-Quran misalnya menafsirkan semacam ajaran Kristen, tetapi sesungguhnya itu tidak mewakili Kristen karena konteks historis dari bentuk aliran Kristen yang dihadapi oleh Islam pada saat berdirinya di abad ke-7. Misalnya, apakah stigma
pengkafiran terhadap orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Apakah itu adalah trinitas ataukah itu adalah tritisme? Di sini ada penafsiran yang beragam di dalam agama Islam itu sendiri. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Ada yang mengatakan itu adalah trinitas dan itu bagian besar dari pendapat yang sedang berkembang. Tetapi ada tafsir yang mengatakan itu tritisme, bukan trinitas. Misalnya tafsir Al-Qasimi, di mana di dalam tafsir ini dikatakan bahwa yang disebut wala taqulu salasya dan innallaha salisu salasya itu adalah bentuk pemujaan dari sekte Maryamiyun, yaitu sekte yang percaya bahwa Allah itu bersekutu bersama Maryam dan Isa. Padahal dalam iman Kristen yang disebut dengan Tritunggal Maha Kudus itu adalah Bismil Ab wal Ibni wa Rohil Kudus al Ilahu Wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Nah, kalau demikian, apakah penilaian Quran terhadap iman Kristen secara khusus adalah ajaran Tritunggal Maha Kudus? Itu adalah bentuk penistaan agama. Tentu saja tidak. Karena apa? Quran adalah bagian integral dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dalam hal ini adalah agama Islam. Yang bisa dilakukan adalah upaya memoderasi tafsir. Karena apa? Ini adalah wilayah interpretasi. Dan wilayah interpretasi ini tentu tidak bisa dicampuri oleh pihak lain, oleh agama lain. Misalnya, orang Kristen yang menilai Quran atau sebaliknya, orang Islam yang menilai Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sepanjang sejarah perjumpaan kedua agama ini antara Islam dan Kristen, penafsiran terhadap agama lain itu juga pernah terjadi. Satu contoh, John of Damascus itu adalah seorang bapak gereja Yunani yang lahir pada tahun 652 Masehi. Dia menulis satu buku yang judulnya itu adalah De Harisibus. Artinya adalah bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Dalam buku ini yang ditulis dalam bahasa Yunani, dia menyebut Islam itu sebagai sekte Sarakenoi, yaitu yang diusir oleh Sarah. Dalam hal ini adalah Hagar. Sehingga dia menyebut juga sekte Hagarenes, artinya Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Dan di dalam teks ini, dia menganggap bahwa Islam itu adalah sekte Kristen yang terakhir. Dan itu sekte sesat dari kekristenan yang terakhir, yang disebut sebagai Ismailites atau Hagarenes. Itu ungkapan dari John Damascus. Dan bahkan dengan sangat keras, John Damascus itu menilai ajaran Islam, khususnya Nabi Muhammad itu sebagai pendahulu kepada Dajjal. Dan istilah Dajjal itu adalah istilah bahasa Aramaik yang diterjemahkan menjadi dua kata, yaitu peniru atau pelawan. Maka Masiha Dagala adalah peniru Kristus atau anti Kristus. Masiha Dagala itu artinya peniru Kristus, yaitu pseudo Kristus, dan yang kedua adalah anti Kristus, peniru, pemalsu, dan pelawan Kristus. Salah satu teks yang muncul dari abad keempat Masehi yang dikenal dengan Pesito atau Pesita Aramaik. Bahkan sebelum itu sudah ada teks dari abad kedua yang namanya Ol Syriac atau Fetus Syriac. Itu disebutkan misalnya di dalam 1 Yohanan pasal 2 ayat 22. Manu Dagala, man huwa ad-Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Ela in eina dekapar de Yesua lahua Masiha. Yaitu dia yang kafir, dekafar de Yesua, yang kafir terhadap Yesus
lahuwa masihka, sebagai Al-Masih, sebagai Mesias. Lalu di akhir ayat itu disebutkan hanahu masihka dagala, dan dia adalah Al-Masih Dajjal. Nabi Muhammad adalah Dajjal dalam pandangan John Damaskus. Ini penafsiran dan tentu ini peristiwa historis yang pernah terjadi. Kita hanya bisa belajar sekalipun kita tidak dalam posisi misalnya meneruskan pemikirannya. Sebaliknya juga di kalangan Islam. Misalnya kita mengenal dua karya yang sangat monumental. Dua karya yang sangat monumental adalah Al-Jawabus Shaqih liman badala din al-Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agama Al-Masih. Tentu dari judulnya saja, ini karya seorang ulama besar namanya Ibnu Taimiyah. Dari judulnya saja, bukunya ada 2 jilid ini berisi tuduhan terhadap agama Kristen sebagai pemalsu ajaran Al-Masih. Jadi sekeras apa yang dilakukan oleh John Damaskus. Nah tentu kalau dilihat dari undang-undang penodaan agama, jangan-jangan ini dianggap juga adalah menafsirkan agama Kristen dari sudut pandang Islam. Sebagaimana John Damaskus adalah menafsirkan agama Islam dari sudut pandang Kristen. Dari judulnya jelas sekali, liman badala dinal masih. Jadi bagi orang-orang yang mengubah ajaran Al-Masih. Begitu juga di dalam karya yang dinisbatkan dengan Imam Al-Ghazali. Masih ada silang saling tafsir apakah benar ini karya dari Imam Al-Ghazali. Judulnya adalah Ar-Raddul Jamil li ilahiyati Isa bisarhil Injil. Yang artinya adalah penolakan yang excellent terhadap keilahian Yesus di dalam kitab Injil. Jadi di sini kitab Injil itu diakui keotentikannya, tetapi penafsirannya ditolak. Karena menurut penulis buku ini, teks-teks Injil yang ditafsirkan oleh orang Kristen sebagai bukti keilahian Yesus itu harus dimaknai secara majasi, secara metafor, tidak bisa diterima secara letterlek. Dari sudut pandang kita sekarang bisa jadi bahwa penulis Ar-Raddul Jamil ini menodai agama Kristen karena menilai iman Kristen dari sudut pandang Islam. Nah, sejarah juga berisi hal-hal yang seperti itu. Dengan demikian, sangat sulit untuk menentukan bagaimana menafsirkan agama orang lain dan kapasitasnya apa. Misalnya, sekalipun Departemen Agama itu memiliki alat-alat atau perangkat-perangkat ahli yang bisa memahami agama-agama, tapi sejauh mana subjektivitas mereka terhadap agama-agama yang tidak mereka yakini. Maka pada saat uji materi undang-undang penodaan agama saat itu saya mengatakan sebaliknya undang-undang ini tidak diperlukan lagi. Kemudian yang kedua adalah membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu. Ini juga parameternya sangat sulit. Agama-agama serumpun, misalnya ya, sama-sama dari Timur Tengah, antara Yahudi, Kristen, dan Islam, itu memiliki kemiripan-kemiripan. Secara khusus adalah Kristen Timur. Misalnya gereja Ortodok atau gereja Katolik Ritus Timur. Misalnya, apakah cara membaca kitab suci dengan tartil atau dingajikan kalau dalam bahasa kita itu adalah merupakan trademark dari agama Islam? Tentu tidak, karena orang Yahudi jauh sebelum agama Islam sudah membaca Alkitab, misalnya Shema Yisrael, dengarkanlah wahai orang Israel, mirip dengan adzan, atau ketika membaca Mazmur. Tradisi ini diteruskan oleh kekristenan di gereja Ortodok Koptik atau Ortodok Syria atau Ortodok Yunani, itu disebut sebagai mulahan al-Injil. Jadi misalnya ketika kita membaca salah satu teks Injil saja, hadza kana fil badi indallah
kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kan al-masdu lillahi daiman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau membaca Mazmur diakhiri dengan haleluya, tentu ini mirip dengan Shadakallahu azim. Ketika undang-undang ini diundangkan, tentu kompleksitas dari studi agama-agama belum seterbuka sekarang. Karena apa yang saya ngajikan dari Injil, dari Mazmur, Anda dengan sangat mudah mengakses lewat YouTube. Ketika Anda klik saja misalnya Mulahanat al-Anajil Kanisah Kipti Ortodoks misalnya, itu akan muncul di sana. Jadi ketika Islam dengan Kristen Ortodok atau Katolik Ritus Timur itu memang serumpun dalam budaya, tentu kemiripan-kemiripan semacam ini akan selalu ada. Demikian juga warisan India dari agama Hindu, agama Buddhis tentu sangat mirip. Nah, kemudian juga saudara-saudara, proses reinterpretasi terhadap agama lain itu juga terjadi dalam sejarah, termasuk sejarah bangsa kita. Misalnya sekarang, ketika budaya Jawa, khususnya yang diteruskan lewat seni pewayangan, mengartikan, dan ini sudah sering saya contohkan, apa yang disebut dengan kalimah husada, pustaka kalimah husada, itu diartikan dengan kalimah sahadat. Artinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ini adalah reinterpretasi Islam Jawa terhadap agama Hindu. Dan kita bisa melihat bentuk aslinya dari ungkapan kalimah husada itu berasal dari kakawin Baratayuda. Dan ini berasal dari zaman kerajaan Kediri pada abad ke-11. Dalam salah satu seloka yang menceritakan peperangan antara Raja Yudhistira dengan Salya, ketika Yudhistira hampir kalah, maka Krishna mengingatkan dengan mengatakan dalam teks itu, "Enget ring wekasan, ingat pada akhirnya Yudhistira sukang hati pinuturan." Yudhistira dengan senang hati diingatkan. Lalu tanduang pustaka kalimah husada rine gepira, maka telah dipegangnya senjata pustaka kalimah husada itu sampun sida sini dikara. Ketika dibaca mantra-mantranya, dadi tomara mengharap-harap, menjadi tombak yang menyala-nyala. Jadi di situ konteksnya itu adalah senjata tombak yang sangat sakti, dan itu berasal dari ungkapan Jawa kuno, yaitu kali zaman kegelapan, maha itu besar, dari bahasa Sanskerta maka ada Mahabharat, usada itu penyembuhan besar pada zaman Kali juga. Lalu di dalam Babat Cirebon itu diartikan sebagai kalimah sahadat. Begitu juga dikisahkan ketika Sunan Kalijogo mewejang kepada seorang tokoh namanya Petung Melarat, itu diwajangkan apa yang dinamakan kalimah kalih atau kalimah husada. Nah, tentu ini adalah reinterpretasi terhadap ajaran Hindu dari sudut pandang Islam. Jadi ada banyak hal yang sangat sulit untuk diterapkan ketika kita melihat proses sejarah yang panjang seperti ini. Nah, lebih-lebih sekarang di era informasi seperti ini, sesungguhnya aksesnya sangat terbuka. Kalau dahulu kita mengatakan ketika orang mengucapkan Yesus, oh itu pasti Kristen, ya. Paling tidak kita tidak mengucapkan Yesus bagi orang Islam, karena lebih akrab diucapkan Isa Al-Masih misalnya. Tetapi sekarang ini Al-Quran sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Ini Quran terjemahan Yunani, ya. Saya membeli ini sebelum pandemi, yaitu di Kapadokia. Nah, di sini Isa Al-Masih itu diterjemahkan dengan Yesus.
Ya, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 45 yang menyebut bi kalimati min husmuhul masih Isa bin Maryam. Itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani to onomato ta enai Mesias Yesus Iostes Marias. Namanya adalah Mesias Yesus, ya Mesias Yesus putra Maryam, Ostes Mesias. Nah, di dalam bahasa Ibrani ini misalnya Al-Qur'an, ya. Quran Hamifwar itu diterjemahkan tahun 1946 oleh seorang Yahudi yang bernama Yoel Rivlin. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 45 namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Shemu Hamasyah Yesua bin Miriam. Jadi ungkapan Yesua, ungkapan Yesus, ungkapan Isa itu ungkapan yang sesungguhnya tidak langsung bisa dikaitkan dengan agama tertentu. Karena apa? Proses saling meminjam dalam bahasa-bahasa di mana Quran diterjemahkan atau di mana Injil diterjemahkan. Dan satu contoh lagi, ini adalah Injil di dalam bahasa Arab berdampingan dengan bahasa Ibrani, yaitu Habrit Hakadasah atau Al-Ahdul Jadid. Dan di sini juga misalnya teks di dalam tadi yang sudah saya baca, dan misalnya Injil Matius di sini, Kitabu Miladi Yesu Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Misalnya, inilah silsilah Yesus Kristus, putra Daud, putra Ibrahim. Begitu juga misalnya di Indonesia kita sering membaca teks-teks Alkitab itu kita sebut dengan misalnya Bible, ya. Banyak orang-orang Muslim, khususnya kaum polemikus, kitabmu bukan Injil tapi Bible atau Biblos. Coba Anda baca Al-Quran terjemahan bahasa Yunani. Misalnya ungkapan Dalikal kitab la raiba fi huda lil mutakin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa terjemahannya? Auto enai ena teleo biblio. Nah, kata biblio itu yang menjadi Bible, Holy Bible. Itu artinya tulisan-tulisan, sefer dalam bahasa Ibrani. Maka ketika dikatakan Biblos Genesios, itu diterjemahkan Sefer Toledot, Yesus Kristus, Yesua Hamasyah. Al-Quran dalam bahasa Ibrani pun juga menyebut Masyah Yesua atau Yesua Hamasyah. Dan ketika misalnya Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan Beshem Elohim Harrahman Viharahum. Jadi pertanyaannya sekarang, sangat rumit untuk menentukan bahwa itu adalah penodaan agama secara khusus dengan hingar-bingar teknologi informasi sekarang ini. Yang perlu kita catat adalah bagaimana setiap orang menghormati orang lain tanpa mengintervensi agama lain. Tetapi ketika seorang Muslim atau seorang Kristen menggunakan hak jawab ketika imannya disalahpahami, itu bagian dari hak asasi yang harus kita lakukan. Apa yang saya lakukan selama ini, saya tidak pernah mengintervensi agama lain. Tapi ketika orang lain salah faham terhadap iman saya, maka saya jelaskan. Keprihatinan ini saya tunjukkan saudara-saudara ketika banyaknya buku-buku polemik atau banyaknya siaran-siaran, unggahan-unggahan di YouTube yang kadang-kadang tidak mengerti batas-batas itu lagi. Misalnya, apakah boleh ketika ada orang Kristen yang berbahasa Arab, itu kemudian kita menggunakan formula doa-doa Islam, seolah-olah itu sama saja? Itu tidak boleh. Memang benar kata Rahman, kata Rahim, kata Ra'uf, kata Allah, itu adalah bahasa yang sifatnya netral. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu tidak netral lagi, karena itu bahasa doa Islam. Arti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya netral. Sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tetapi ketika sudah menjadi formula ritus atau doa dalam Islam, itu sudah tidak bisa kita ambil orang Kristen. Karena kalau Islam punya Bismillahirrahmanirrahim, Kristen punya doa sendiri.
mau diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, Besem ha'ab wihabin wiruah hakodes ha Elohim echad, atau dalam bahasa Arab Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wakid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, dan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti ini, saudara-saudara, untuk gampangnya. Kata angin, kata ribut itu adalah bahasa netral. Tetapi ketika tetanggamu bikin PT, namanya PT angin ribut, dan Anda memakai kata yang sama, ya tentu itu adalah hak cipta dari tetanggamu. Kita tidak bisa memakainya lagi. Lah inilah saudara-saudara yang harus kita tegakkan dalam hubungan antar agama, supaya kita saling memahami. Kemudian yang terakhir, jangan sekali-kali kita mengintervensi agama orang lain. Saya dulu pernah mendapatkan kiriman buku yang ditulis oleh Dr. Ala Abu Bakar. Judulnya Bible Membawa Petaka. Jadi kira-kira dia menilai Alkitab itu dari sudut pandangnya dia. Bagaimana kitab yang isinya penuh dengan kekerasan, fanatisme buta, anarkisme, inkuisisi, bahkan pembersihan etnis atau genosida, itu dijadikan kitab suci. Ini sumber petaka umat manusia. Kira-kira seperti itu. Nah, dia lupa pertama bahwa dia tidak memahami bagaimana kekristenan atau Yudaisme dan Kristen itu memahami teks kitab sucinya. Dan tentu itu di luar batas kepakaran dia. Lagi dia tidak bisa menggunakan cara pandang Quran untuk memahami Taurat atau Injil. Begitu juga sebaliknya. Satu contoh misalnya ketika dikatakan dia misalnya mengutip 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang-orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, ternyata di sini menceritakan ketika Raja Saul tidak melakukan perintah Tuhan untuk memusnahkan bangsa Amalek itu, Tuhan murka. Nah, itu dilihat konteksnya. Pertama, itu adalah masa transisi antara Sofetim kepada Melakim, sistem hakim-hakim, ya, kepada sistem kerajaan. Dan ketika itu digambarkan bangsa Israel, karena silau dengan bangsa-bangsa yang lain, dia memiliki keinginan untuk mengubah menjadi sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan otomatis itu adalah monarki, pewarisan kekuasaan dari orang tua kepada anaknya. Tetapi Tuhan membiarkan pilihan bebas mereka. Dan akhirnya ketika sistem hakim-hakim yang mungkin itu lebih baik daripada sistem kerajaan itu dilakukan, ternyata Saul tidak konsisten dalam melaksanakan itu. Sebagai seorang raja, tentu dia boleh mengangkat pedang untuk melindungi negaranya. Dan dia tidak melakukan itu. Jadi konteksnya bunuhlah, tumpaslah itu bukan dalam makna teks yang berlaku pada segala masa, segala konteks, segala zaman, segala ruang, segala waktu. Tidak. Itu adalah konteks historis ketika menghadapi bangsa Amalek. Apa kasusnya Amalek harus ditumpas? Ini harus dilihat lebih lanjut lagi. Dan kesalahan Saul adalah dia tidak menggunakan penegakan hukum sebagai seorang raja di masa perang. Itu tidak berlaku sekarang. Nah, jadi yang seperti ini tidak bisa diintervensi oleh orang lain seperti buku ini. Begitu juga di dalam Kristen, kita tidak punya hak untuk misalnya kita harus menyuruh mengubah kitabnya orang lain. Tidak punya hak untuk itu. Biarlah itu ada di dalam masing-masing agama, dengan ulamanya masing-masing, dengan teolognya masing-masing, karena itu bukan kewenangan kita dan bukan kompetensi kita. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi bahan masukan bagi kita semua untuk menghadapi hingar-bingar hubungan polemik agama-agama yang sangat menyebalkan ini. Dan ini bukan masa depan Indonesia apabila kita tidak beranjak kepada pendekatan yang lebih dialogis dengan hormat kepada perbedaan, bahkan merayakan perbedaan itu. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.